Baik, perkenalkan nama saya Arsigit Julian dengan NIM 2330105030001. Di sini saya akan mempresentasikan program web saya yang berjudul Sistem Rekomendasi Film. Ini merupakan tugas responsi untuk praktikum PMWeb. Lalu di sini saya akan memulai dari database. Nah, nama database saya adalah Film App. Dalam database ini terdapat dua tabel. Yang pertama adalah tabel film. Tabel film ini berfungsi sebagai tempat menyimpan sebuah data film yang nantinya akan di-scrape dari situs web saya masuk ke users. Users ini dia merupakan tempat untuk menyimpan data pengguna, dan di sini yang bisa login hanyalah admin. Dan nanti pengguna biasa dia hanya mengaksesnya langsung saja, tidak perlu login. Karena admin ini seperti yang kita tahu dia spesial, dia bisa menghapus, mengedit, menambahkan film dan juga memegang semua akses ke dalam situs webnya. Sini dia ada username dan juga password. Nah, kita masuk ke dalam VS Code. Nah, dalam programnya. Pertama-tama di sini dia ada dashboard. Dashboard ini berfungsi sebagai uh, tampilan awal setelah login dari tampilan web saya nanti. Di sini ada judul Selamat datang ke sistem rekomendasi film. Dan nanti dia ada tombol navigasinya berupa file film, subfolder film di Red PHP dengan tombol lihat daftar film dan juga mencari film yang nanti di sini dia akan mengakses search PHP. Nah, lanjut ke DB Connect. DB Connect ini berfungsi agar database saya terhubung dengan program web saya, yang mana nanti semua data yang dimasukkan atau diedit atau dihapus maka akan berpengaruh di database saya. Lanjut ke indeks. Indeks saya di sini berfungsi sebagai halaman depan atau halaman login dari situs web saya. Nah, sini ada proses loginnya, nanti ada file tersendiri yang dimana terdapat nanti memasukkan username dan juga password. Nanti ada checkbox untuk mengingat apa yang dimasukkan oleh admin, misal username atau passwordnya. Jadi admin tidak perlu masukkan username dan password dua kali karena dia sudah tersimpan di cookie. Nah, di sini ada tombol submit untuk login. Nah, lanjut ke proses loginnya. Proses login ini berfungsi agar loginnya bisa diproses dan nanti bisa masuk ke dalam program tampilan utamanya tadi di dashboard PHP. Nah, seperti ini tadi. Nah, ini form loginnya. Dia memasukkan username dengan type text, masukkan password dengan tipe password. Untuk remember, untuk mengingat, dia ada text checkbox dan juga submit untuk tombol login. Nah, ini cookie-nya tadi, cookie username dan juga cookie password. Nanti dia akan menyimpan semua data cookie, password, dan username di dalam Google. Dia akan menyimpan, jadi nanti admin tinggal memencet saja tanpa mengetikkan manual. Nah, masuk ke search PHP. Search PHP di sini berfungsi sebagai nanti di dashboard PHP dia terdapat tombol search untuk mencari sebuah film berdasarkan judul, berdasarkan genre. Nah, ini berdasarkan genre tadi ada action, drama, komedi, horror, adventure, war, musical, romance, dan sci-fi. Nanti dalam sana dia akan menampilkan nomor atau ID, judul, tahun, genre, rating, durasi, poster, dan juga aksi. Nah, ini dia juga terdapat fitur detail PHP yang dimana nanti jika memencet tombol detail PHP, dia akan menampilkan uh, data terlengkap dari film yang telah di-scrape nanti. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ini untuk tombol kembalinya adalah kembali ke halaman dashboard PHP. Untuk kembali ke halaman utama yang pastinya. Sini ada fitur ini juga, jika film tidak terdapat di dalam database,
dan pengguna ingin mencari film tersebut, maka akan keluar notifikasi film tidak ditemukan. Masuk ke script PHP. Nah, script PHP ini saya menggunakan API yang bernama OMDB API, menggunakan API key untuk mengaksesnya. Nah, jadi nanti saya tinggal masukkan judul film, misal judul film apa gitu. Nanti dia akan mengambil sebuah data dari IMDb, mengambil sebuah data, judul, tahun, genre, poster, rating, durasi, director, writers, dan juga aktornya. Nah, ini untuk doctype HTML-nya. Lalu ini untuk formnya, masukkan untuk mencari tadi, masukkan judul film gitu. Ini contohnya ada di sini contohnya film Inception, ada tombol submit untuk mencari. Dan ada tombol kembali ke read PHP-nya. Nanti read PHP-nya saya akan jelaskan. Nah, jika sudah di-scrape, nanti dia akan tampil seperti ini. Film dengan judul apa, nanti terdapat tulisan berhasil ditambahkan. Lalu di bawahnya terdapat data seperti ini, tahun, genre, poster, rating, durasi, director, writers, dan juga stars atau bintang utama. Nah, masuk ke read PHP. Nah, read PHP ini berfungsi sebagai penampil dari tabel film yang telah di-scrape tadi, yang dimana dia sudah include DB Connect yang dia terhubung ke database. Jadi jika database tertambah sebuah data film, maka di read PHP ini dia akan tertambah juga datanya dan tersimpan dalam tabel CRUD. Nah, untuk di read PHP ini dia memiliki fitur untuk mengurutkan rating tertinggi, rating terendah, durasi terlama, durasi tercepat, tahun terbaru, dan juga tahun terlama. Nanti di tabelnya dia akan menampilkan nomor atau ID, judul, tahun, genre, rating, durasi, poster, dan aksi. Oke, lanjut. Di sini ada pagination yang dia masih dalam read PHP yang sesuai soal yang dimana diminta untuk membuat page yang bisa di next dan juga bisa di previous, bisa dilanjutkan dan bisa kembali gitu ke halaman selanjutnya. Nah, di sini saya menggunakan pagination ini untuk memenuhi kriteria soal. Nanti dia tuh terdapat angka juga 1, 2, 3. Misal ada tombol halamannya, jadi nanti tinggal langsung dipencet mau ke halaman berapa bisa langsung ke situ. Tidak usah ke next satu-satu gitu. Dan juga previewsnya juga bisa langsung pencet nomor halaman berapa, jadi dia bisa langsung masuk ke halaman tersebut. Nah, lalu selesai untuk read PHP-nya, masuk ke edit PHP. Nah, edit PHP ini dia berfungsi sebagai mengedit judul, tahun, genre, dan poster. Jika admin ingin mengedit, dia masuk ke edit PHP ini doctype HTML-nya. Dan ini yang bisa dieditnya nanti berupa judul film dengan tipe teks, tahun dengan tipe number, genre dengan tipe teks, dan URL poster bertipe kan teks. Yang dimana URL posternya ini opsional karena dia langsung meminta URL bukan teks biasa. Jadi jika tidak ingin diedit, tidak usah diedit. Dan yang pasti bisa diedit langsung itu judul film, tahun, dan juga genrenya. Ini juga ada tombol untuk kembali ke read PHP-nya agar kembali ke tampilan tabel. Nah, masuk ke detail PHP. Detail PHP ini berfungsi untuk menampilkan data terlengkap dari film yang telah di-scrape tadi. Nah, ini terdapat doctype HTML-nya. Lalu di sidebar dia terdapat dua tombol kembali, yang dimana pertama tombol kembali ke halaman pencarian atau kembali ke search PHP. Lalu ada tombol create PHP yang dia kembali ke daftar film. Nah, lalu detail PHP ini dia bisa menampilkan semua data terlengkap
yang dimana daftar di dalamnya ada judul, tahun, genre, rating, durasi, director, writers, dan aktor, dan poster. Yang dimana di Red PHP itu sebenarnya dia hanya menampilkan sampai eh, dia menampilkan judul, tahun, genre, rating, durasi, dan juga poster saja. Dan tiga ini tidak ada director, writers, dan juga aktor ya. Dia tidak menampilkan itu. Nah, sudah selesai di detail PHP. Masuk ke delete. Nah, delete PHP-nya di sini berfungsi untuk menghapus data film yang dimana jika filmnya ingin dihapus tinggal memencetkan tombol hapusnya saja dan dia memiliki validasi yang dimana jika pengguna memencet tombol hapus maka akan ada validasi apakah yakin ingin menghapus film berikut atau film tersebut. Nah, di sini saya menggunakan prepare statement untuk menghindari SQL injection. Nah, SQL injection ini seperti yang saya coba kemarin, dia itu saat saya menghapus data dengan ID 1, maka di ID 2-nya itu data filmnya tidak mengisi ID 1-nya, malah ID 2-nya naik ke atas dan ID 1-nya malah hilang gitu. Jadi saya menggunakan prepare statement ini untuk menghindari error seperti tadi. Nah, dan ini juga dia menghapus berdasarkan ID. Tuh, dia menghapus berdasarkan ID. Oke, selesai untuk penjelasan programnya. Masuk ke halaman login. Nah, di sini halaman login saya beginilah tampilannya. Dia ada untuk mengisi username dan juga password. Dan di sini untuk cek barnya untuk ingat saya. Nah, ini adalah tampilan indeks PHP yang dimana tampilan awal yang sudah saya bilang tadi sebelumnya. Nah, kita coba. Nah, ini cookie-nya. Cookie-nya ini menyimpan data di Google. Nah, jadi passwordnya disimpan di sini. Jadi tinggal pencet. Nah, sudah langsung terisi itu. Username dan juga passwordnya. Kita coba login. Nah, ini tampilan untuk dashboard PHP-nya. Terdapat tombol lihat daftar film dan juga mencari film. Juga tombol logout di samping kanan atas. Dengan judul selamat datang ke sistem rekomendasi film admin. Nah, karena admin yang bisa mengakses untuk nanti pengguna mungkin tidak ada kata-kata ini, mungkin langsung selamat datang ke sistem rekomendasi film saja. Oke, masuk yang pertama-tama kita coba lihat daftar film. Nah, beginilah daftar film saya yang dimana dia tuh di read PHP. Nah, ini beberapa data film yang sudah saya masukkan sendiri kemarin karena saya juga perlu testing. Nah, ini untuk fiturnya, untuk fitur rating tertinggi tadi, rating terendah, durasi terlama, durasi tercepat, tahun terbaru, dan tahun terlama. Kita coba satu-satu. Nah, rating tertingginya adalah The Lord of the Rings yang berating 8,8. Rating terendahnya adalah Spider-Man Across the Spider-Verse dengan rating 8,5. Lalu durasi terlama adalah The Lord of the Rings lagi dengan durasi 179 menit. Lalu durasi tercepat adalah One Flew Over the Cuckoo's Nest dengan durasi 133 menit. Lalu masuk ke tahun terbaru. Nah, tahun terbarunya adalah Spider-Man Across the Spider-Verse dengan tahun rilisnya 2023. Dan tahun terlama adalah One Flew Over the Cuckoo's Nest dengan tahun 1975. Lumayan lama juga ya. Nah, lalu ini untuk scriptnya. Scriptnya di sini saya langsung gunakan untuk tambah film saja karena kalau tambah film manual menurut saya lebih ribet ya karena ujung-ujungnya harus nge-script juga. Mending sekalian scriptnya jadi saya jadikan untuk tambah data filmnya. Nah, misal di sini saya masukkan data film Parasite coba. Script. Nah, hasil scriptnya tadi itu seperti ini munculnya. Film Parasite berhasil ditambahkan dengan tahun 2019 dengan genre drama trailer dengan posternya dia menampilkan poster juga dengan rating, durasi, director, writers, dan stars. Nah, ini tiga ini tuh dia tuh termasuk ke detail PHP dan nanti yang ditampilkan di tabel dia hanya 6 ya. 5 ini yang ditampilkan.
Nah, kita coba lagi tambahin gladiator. Nah, gladiator juga udah script tuh, berhasil ditambahkan. Kita coba kembali. Nah, tombol kembalinya. Nah, data yang baru tadi langsung masuk halaman selanjutnya karena ini udah 5 ya, otomatis 5. Nah, ini data yang baru tadi dimasukkan. Coba ininya. Nah, dia berpengaruh juga. Oh, dia langsung masuk ke rating terendah lah. Langsung diurutkan lah yang pasti. Dia juga langsung ikut urutkan. Nah, di sini pagination, saya menggunakan paginationnya menggunakan Ajax, yang dimana nanti kalau saya next, nah dia tidak perlu reload lagi, dia tidak perlu reload halaman, tidak perlu refresh gitu. Jadi lebih smooth lah bisa dibilang. Nah, ini yang untuk tampilan saya bilang angka-angka, jadi bisa langsung ke halaman yang diinginkan oleh pengguna. Nanti jika banyak, terlalu banyak, dia akan juga akan menampilkan titik-titik seperti contohnya di tabel yang mungkin banyak sekali tabelnya, banyak sekali datanya di dalamnya. Jadi dia tuh titik-titik tapi masih bisa langsung dilompatin ke halaman itu gitu loh. Nah, nah kita coba di sini untuk editnya. Nah, editnya ini yang bisa diedit adalah judul film, tahun, genre, dan juga URL poster. Nah, kembali. Ya, kita coba edit dulu satu kali. Nah, ini 2002 kan misal kita edit di 2004. Nah, ini dihapus ya, Pak. Apakah dia akan berubah? Nah, update film. Nah, langsung berubah kan? Nah, tahun 2004 dengan genre adventure dan drama. Yang pasti editnya berfungsi gitu loh. Nah, masuk ke hapus, coba hapus. Nah, dia hapusnya ada validasi lagi apakah yakin ingin menghapus film ini. Kita pencet OK. Nah, kalau OK, dia tuh terhapus filmnya. Nah, dan saya bilang tadi ID nomor 1 misal terhapus, maka data di ID nomor 2 ini dia akan mengisi ke nomor satunya gitu loh. Jadi tidak perlu ada refresh halaman terlebih dahulu untuk datanya ini naik ke atas gitu. Jadi dia langsung mengisi yang kosong di sini tadi. Nah, dan hapus saya juga menggunakan Ajax yang dimana dia itu lebih lancar, lebih smooth gitu. Tidak perlu refresh halaman terlebih dulu. Nah, kita lihat. Nah, langsung terhapus. Tuh. Nah, saat saya menghapus tadi, data yang dari page kedua atau halaman kedua tadi, dia juga ikut mengisi ke yang dihapus di sini tadi. Dan sama seperti page, misal saya menghapus di page nomor 2, maka di page nomor 3-nya akan mengisi yang di page nomor 2 gitu loh. Jadi tidak ada tabel yang kosong lah. Jadi langsung hilang di sini pagination atau halaman keduanya karena semua data nomor 2 tadi di halaman 2 tadi dia masuk ke sini, ke halaman 1. Nah, oke kita kembali ke halaman utama. Baik, sekarang kita coba cari filmnya. Nah, ini fitur cari film. Di fitur cari film ini saya tidak menggunakan pagination. Nah, yang dimana nanti pengguna tuh bisa langsung ngelihat nge-scroll ke bawah film apa yang ingin mereka cari. Nah, di sini ada tombol untuk mencari berdasarkan genre. Misal genre action, apa, itu dipencet, dia akan muncul Terminator 2, Spider-Man Across the Spider-Verse, dan juga Gladiator. Nah, soal musikal tidak ada karena tidak saya masukkan. Sci-fi, coba. Nah, Sci-fi ada Terminator 2 Judgment Day juga, horror tidak ada karena tidak saya masukkan. Drama dia terdapat One Flow Over the Cuckoo Nest dan juga Parasite dan juga Gladiator. Nah, misal saya mencari ini Spider-Man Across the Spider. Nah, maka dia akan muncul ini. Langsung muncul datanya Spider-Man Across the Spiders. Nah, dia menampilkan judul, tahun, genre, rating, durasi, dan juga poster. Dan di sini aksi. Nah, aksinya ini untuk melihat detail PHP tadi. Nah, ini untuk detail PHP-nya. Oh, yang tadi di tabel read belum saya tunjukkan. Nah, ini untuk detail PHP di search PHP-nya.
Sebenarnya sama aja sama si di read PHP-nya nanti dia akan muncul seperti itu juga. Nanti dia akan muncul detail film Spider-Man Across the Spider-Verse dengan judulnya apa, tahun berapa, genre apa, ratingnya berapa, durasinya berapa, direkturnya siapa, writersnya siapa, aktorsnya siapa, dan akan memunculkan poster dari film tersebut. Nah, di sini ada dua tombol, tombol kembali. Yang pertama kembali ke daftar film dan kembali ke halaman pencarian. Kalau kembali ke halaman pencarian, kembali ke sini dia. Lalu jika kembali ke daftar film, maka dia akan masuk ke read PHP-nya. Nah, untuk di read PHP, untuk di tabel ini, dia mengakses di tabel PHP-nya langsung pencet judulnya. Nah, kalau pencet judulnya itu langsung dia masuk ke detail PHP gitu. Tanpa ada aksi seperti yang aksi seperti di sini. Nah, di detail. Karena aksi yang di tabel CRUD yang tadi itu dia ada edit dan hapus gitu. Tidak mungkin saya tumpuk kan, mending langsung pencet sini kalau misalnya di read PHP tadi. Nah, sudah selesai saya contohkan. Oke, begitu saja. Kita coba tombol logoutnya. Apakah berguna? Nah, tombol logoutnya akan langsung kembali ke halaman login tadi. Karena pengguna sudah logout dan jika ingin masuk lagi tinggal pencet ini admin ini. Jadi tinggal masuk saja. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf dan jika ada salah kata saya juga minta maaf. Sekian, terima kasih.